Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan kami di sini sedang melakukan kunjungan ke Madrasah Aliyah YPPA Cipulus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Apa tadi kelas? Tadi lagi belajar apa? Al-Quran Hadis, oke. Baik teman-teman, kita bertiga ini adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Rangga Dan nama saya Muhammad Nahroni. Nama saya Triadisty Lestari. Ya, jadi pada siang kali ini kita mau mau sharing lah, mau ajak ngobrol, mau ngajak teman-teman untuk terus semangat mengejar pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mahasiswa tak ada yang sempurna. Mahasiswa tak harus dituntut sempurna, namun kita oleh diri kita sendiri dituntut agar terus melakukan hal yang baik. Be confident, this is your life. Yakinlah bahwa ini adalah hidupmu. Teman-teman harus mempersiapkan atau harus mencatat tujuan-tujuan ketika teman-teman lulus aliyah tuh mau apa gitu ya. Ketika kita bingungnya gimana, terus dilema juga antara memilih jurusan ini atau jurusan itu, terus juga antara memilih pekerjaan atau kuliah. Jadi harus direncanakan dari sekarang. Di kampus STA itu ada jurusan apa aja sih? Satu, di kampus STA itu ada jurusan yang namanya Hukum Keluarga Islam. Kalau di sini teman-teman yang tertarik dengan hukum, boleh itu masuk sana. Yang kedua itu ada yang namanya jurusan Ekonomi Syariah. Yang ketiga itu ada jurusan Pendidikan Agama Islam. Ada jurusan PIAUD. Ada jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Ya. Dan juga jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Terus juga ada Pendidikan Agama Islam yang S2-nya. Setelah itu Ya, ada 6. ada 6. Jadi ada 6 jurusan ditambah S2-nya pasca sarjana pendidikan agama Islam. Apa itu S2? Tahu? S2 itu ketika kita sudah menempuh S1 mau lanjut kuliah lagi nih. Kalau kita kan semester 4 ya, habis lulus tuh jadi S1 berarti. Kalau masih pengen kuliah, lanjut ke S2. Nah, kalau teman-teman bertanya-tanya nih, kita nih dari jurusan apa? Kita tuh dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Apa itu komunikasi dan penyiaran Islam? Baik teman-teman, apa sih komunikasi itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pengertian dari komunikasi? Silakan. Apa? Iya, betul. Boleh. Jadi yang dinamakan komunikasi itu adalah interaksi yang dilakukan oleh komunikator. Komunikator itu adalah orang yang berbicara dengan memberikan pesan kepada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Komunikasi adalah interaksi yang dilakukan oleh dua orang dengan adanya pesan dan tujuan yang disampaikan. Di hadapan cermin, terus ketika kita sedang melamun, apakah itu tidak disebut dengan komunikasi? Ya tentu, itu juga disebut dengan komunikasi. Loh, lantas kenapa itu disebut dengan komunikasi? Karena komunikasi terbagi menjadi dua. Ada komunikasi intrapersonal dan ada komunikasi interpersonal. Halo, sehat? Nah, itu kan berarti posisi saya menjadi komunikator, berarti di sana menjadi komunikan, penerima pesan, pemberi pesan, penerima pesan. Pesannya tadi apa? Bagaimana kabarnya? Nah, berarti pesannya itu bagaimana kabarnya? Responnya itu sehat. Nah, komunikasi yang baik ketika kita memberikan pesan, adanya sebuah jawaban yang baik pula. Kenapa kita suka ada kesalahpahaman? Ya begitulah, berarti komunikasinya kurang baik gitu teman-teman. Jadi ketika komunikasi kita dengan diri sendiri disebut komunikasi intrapersonal. Kalau ketika dua orang berbicara disebut interpersonal. Mungkin sedikit insight udah disampaikan sama Kang Roni. Saya izin menambahkan pengalaman saya kenapa harus jurusan komunikasi. Karena komunikasi itu luas. Komunikasi itu ada komunikasi lewat tulisan,
Ada komunikasi lewat lisan, ada komunikasi lewat visual, ada komunikasi lewat isyarat. Hobi saya yaitu menulis, terus juga saya juga suka dengan yang namanya sastra, apalagi puisi. Nah, selain menjadi penulis juga tentunya di komunikasi penyiaran Islam juga ini bisa menjadi seorang presenter. Kalian pernah lihat kan presenter di berita terus juga kayak reporter. Tujuan saya untuk masuk ke jurusan komunikasi penyiaran Islam ini, saya ingin belajar tentang public speaking dan juga saya mikirnya komunikasi penyiaran Islam ini tuh bersifat umum gitu, jadi bisa kemana aja. Terus juga peluangnya itu luas, prospek kerjanya juga luas, bisa menjadi presenter, ngebalik, seorang dai, terus juga bisa menjadi humas, terus bisa apa lagi ya, pokoknya banyak banget teman-teman. Jadi siang kali ini kita bertemu seorang penulis berita sebenarnya di Kompasiana ya. Di Kompasiana Tetria itu sudah terbiasa menulis berita di website gitu. Terus kenapa saya kelebihannya di bidang apa sih kalau masuk jurusan komunikasi? Kebetulan karena saya emang suka nyanyi ya, ketemu sama orang banyak ya. Jadi saya kira masuk jurusan komunikasi ini bisa menambah kepedean saya ketika saya nyanyi di depan umum. Ternyata emang bener lah ya. Seorang dai juga di sana banyak mempelajari tentang bagaimana cara berdakwah gitu ya, etika berdakwah, pesan-pesan dakwah itu dipelajari di sana. Saya dulu ketika lomba ceramah tanpa mengetahui rukun dakwah itu apa, teori-teori dakwah itu apa, alhamdulillah menjadikan rasa bersyukur ketika ada komunikasi penyiaran Islam menjadikan ilmu-ilmu baru bagi saya gitu teman-teman. Tujuan saya masuk komunikasi juga pengen gimana caranya ketika saya ngomong orang lainnya itu paham gitu apa yang saya omongin. Saya kira itu pilihan yang tepat ya masuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau teman-teman pengen jadi news anchor juga, tahu news anchor? Selamat pagi, berita hari ini Ya, kayak presenter berita lagi. Itu namanya news anchor, bisa lah masuk sana. Alasan saya di mana harus masuk ke dalam komunikasi yang awalnya saya punya hobi video, alhamdulillah di STI Dr. KHZ Mutakin ada jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Saya juga ada podcast di Spotify, tahu? Kagak boleh lihat Hima Kopi Talk. Tahu Spotify? Nah, buat nyetel musik Hima Kopi Talk. Alhamdulillah udah masuk Spotify. Halo semuanya, aku Rangga. Ini adalah awal untuk menjadi teman ngobrolmu. Di Hima Kopi Talk, kita bakalan mendapatkan pengalaman asik, seru, dan tidak membosankan untuk menjadi teman perjalananmu, teman tidurmu, atau teman di saat kamu lagi sendirian. Pantengin terus halaman kita, Hima Kopi Talk, di Spotify. Dan closing statement dari saya, ketika kalian ada yang merasa dulunya kurang baik, ada yang merasa saya tidak pintar, saya selalu dibanding-bandingkan oleh orang-orang sekitar, saya merasa bodoh, saya merasa paling tertinggal. Ingat satu hal, seburuk apapun masa lalu kita, dia tak punya hak untuk menghancurkan masa depan. Closing statement dari saya, kita sama kalian pada dasarnya sama. Saya dan teman-teman dari STI juga adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Kalian juga orang yang sedang menuntut ilmu. Kita semua sama. Kita adalah seorang yang sedang menempa ilmu, seorang yang akan menjadi penerus di masa depan. Orang yang bermanfaat, insya Allah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan juga agama. Satu lagi, it's nice to be important, but the most important is to be nice. Memang baik menjadi orang penting, tapi yang lebih penting adalah menjadi orang baik. Pesan dari aku buat teman-teman di sini ya, jangan pernah bermimpi untuk menggapai cita-cita. Yakinlah suatu saat nanti kalian menjadi orang yang sukses
Bukan cuma di dunia saja, tetapi di akhirat juga. Oke. Di sini saya merasa terhormat bisa diterima dengan baik oleh teman-teman kelas 10. 10 apa? 10 Patimura. Ya, saya terima kasih banyak. Saya merasa terhormat selaku tamu diterima dengan baik oleh teman-teman, oleh pria, oleh perempuannya juga diterima dengan baik oleh kelas 10 Patimura. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Juga mohon maaf waktu main kalian, waktu belajar kalian jadi tersita. Mohon maaf lah ya. Terima kasih banyak atas respon baiknya. Terima kasih banyak telah menerima kami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Hey.